Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai sesembahan daripada Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sejak awal, bangsa Yahudi cenderung menyembah kepada berhala. Maka Samiri dengan sihirnya membuat jasad berupa patung anak sapi yang terlihat oleh bangsa Yahudi seolah-olah adalah emas. Tentu saja itu hanya manipulasi persepsi. Sihir itu manipulasi. Sihir itu menciptakan realitas palsu dan memperdayai. Nah, realisasi Yahudi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimungkasi dengan permohonan Nabi Musa alaihissalam agar dipisahkan dengan bangsa jahiliyah itu. Melalui Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan bangsa Yahudi dari penindasan Fir'aun. Bahkan Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, ketika itu apakah Yahudi ini bersyukur? Tidak. Dan apakah berterima kasih kepada Musa alaihissalam? Tentu jawabannya adalah tidak. Malah terus menyakiti hati sampai Nabi Musa alaihissalam wafat. Nah, dalam perjalanan setelah menyeberangi Laut Merah, kemudian bangsa Yahudi ini melewati sebuah pemukiman yang penduduknya menyembah berhala, dan mereka terpesona dengan penyembahan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 138, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka memiliki beberapa Tuhan berhala." Nah, maka ketika itu Nabi Musa menjawab, "Sungguh kamu adalah orang-orang yang bodoh." Nah, itu adalah perkataan Nabi Musa ketika diminta oleh orang-orang Yahudi untuk membuat Tuhan atau berhala. Nah, bisa dibayangkan betapa perihnya hati Nabi Musa, seperti disayat sembilu kemudian disiram air cuka. Bagaimana tidak, seorang Rasul disuruh untuk membuat berhala untuk menjadi sesembahan. Dan Rasul itu sebenarnya misinya adalah mengajarkan tauhid, bukan untuk membuat berhala. Akan tetapi bangsa Yahudi meminta Nabi Musa justru untuk membuat berhala. Nah, Yahudi ini cenderung ingin Tuhan yang bisa dilihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 55, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas.' Maka ketika itu halilintar menyembarmu, sedangkan kamu menyaksikan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab tantangan mereka dengan menunjukkan tanda atau ayat kebesarannya, yaitu halilintar yang menyambar mereka. Dan peristiwa itu disaksikan semua bangsa Yahudi. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka yang mati kesambar halilintar itu dengan maksud agar mereka bersyukur. Akan tetapi apakah mereka bersyukur kepada Allah? Jawabannya adalah tidak. Nah, kecenderungan Yahudi memiliki Tuhan material atau benda juga ketika mereka menyembah jasad berupa patung anak sapi yang bisa bersuara, di mana patung itu mereka buat bersama Samiri. Dan mereka sebenarnya diperdayai oleh Samiri dengan menggunakan sihir. Inti sihir itu adalah manipulasi palsu, merusak dan mendorong kepada kekafiran. Nah, yang terlihat patung anak sapi dari emas itu hanyalah palsu. Musa alaihissalam sangat tahu sehingga membakarnya dan membuang abunya ke laut. Kalau benar-benar emas tidak bisa dibakar menjadi abu. Nah,
Sebagai hukuman atas perbuatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan jika ingin diampuni dosanya karena menyembah jasad itu, mereka harus bunuh diri. Nah, orang-orang Yahudi yang baik tetapi terlanjur menyembah jasad memilih bunuh diri asal selamat dalam kehidupan akhirat. Dengan demikian, bangsa Yahudi yang baik semakin sedikit. Sisa yang baik ini adalah mereka yang tidak ikut menyembah jasad, termasuk Nabi Harun alaihissalam. Akan tetapi kebanyakan mereka yang menyembah jasad tidak melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai dunia daripada kehidupan mulia di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 86, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 176, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada keturunan Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim ini. Saat mereka kesulitan air, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 12 mata air melalui mukjizat Nabi Musa alaihissalam saat mereka terancam kelaparan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan dari langit yang bernama manna wa salwa. Nah, ketika itu apakah mereka bersyukur? Tidak. Mereka menuntut kepada Musa alaihissalam agar diberi makanan yang ditumbuhkan di bumi. Dan ketika itu Nabi Musa menanggapi mereka dengan mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 61, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, bisa digambarkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. Meskipun sudah melakukan serangkaian kedurhakaan besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan ampun kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka negara yang sekarang wilayahnya adalah Palestina, pusatnya di Al-Quds atau Yerusalem sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi syarat negara itu harus diperjuangkan dengan cara mengalahkan penduduknya karena durhaka kepada Allah dengan melakukan syirik. Toh selama ini Yahudi sudah diberi langsung tanpa perjuangan seperti 12 mata air manna wa salwa, lepas dari penindasan Fir'aun tanpa harus perang melawannya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menolak berperang karena lawannya adalah bangsa yang kuat dan Yahudi merasa takut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 24, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Dah, ini adalah perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa ketika diajak untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah. Nah, atas sikap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan hukuman berupa melarang mereka untuk memasuki negara itu selama 40 tahun. Dan selama itu pula mereka menderita, terlunta-lunta di tengah padang pasir yang sangat luas. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 26. Allah berfirman, jika demikian maka negara itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Dan selama itu mereka akan mengembara kebingungan di muka bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Nah, fasik ini berarti melakukan dosa besar berulang-ulang. Nah, ketika itu walaupun seperti itu Nabi Musa sangat mencintai bangsanya. Walaupun begitu bangsa Yahudi tetap menyakiti hati Nabi Musa terus-menerus. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 5, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada bangsanya, wahai bangsaku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan hati mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.
kemudian hubungan Nabi Musa dengan bangsa Yahudi berakhir karena kedurhakaan Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 25, dan dia Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Musa ketika Yahudi pada masa hukuman terlunta-lunta selama 40 tahun. Nah, kemudian pasca Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi dan rasul kepada mereka. Akan tetapi kedurhakaan Yahudi sudah melampaui batas. Jika nabi dan rasul juga tidak sesuai kemauannya, maka mereka akan membunuhnya dan mendustakannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 87, "Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu risalah yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian lagi kamu bunuh?" Nah, itu adalah watak orang-orang Yahudi, bahwasanya ketika diturunkan nabi kepada mereka, mereka condong untuk mendustakan nabi-nabi tersebut dan juga bahkan sampai membunuh nabi-nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai sesembahan daripada orang-orang Yahudi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.